kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu, lahirnya kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak sedikit pun ada dosa. Dan ketika kita sudah sampai umur balik, dikatakanlah kita seorang yang mukallaf, balik dan berakal, maka ketika itu berlaku hukum syariat, yaitu ada dosa, ada pahala. Di sini mulai ada dosa, ada pahala. Di keseharian kita sejak kita mukallaf, sejak kita balik berakal sampai hari ini, mungkin ada yang sudah 20 tahun dari baliknya, ada yang 30 tahun, atau mungkin ada yang 50 tahun. Kalau kita hitung-hitung dan kita pertimbangkan, mungkin lebih banyak pekerjaan dosa daripada kita mengerjakan amal. Lebih banyak kita melakukan kemungkaran daripada kita melakukan ketaatan. Lebih banyak kita lakukan kelalaian daripada kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan selalu dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalur yang pertama untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang dapat mengingat bahwa semakin panjang umurnya, semakin baik perlakuannya, semakin bagus amalnya, semakin banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kemarin yaitu qanaah, ridha dengan apa yang ada, ridha dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gak pernah mengeluh dengan kekurangan. Hidup sederhana, tidak banyak cita-cita, tidak banyak keinginan. Ini mendorong kita menjadi orang yang qanaah, yaitu mau menerima apa adanya yang sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena setiap apapun yang kita kejar, mati-matian kita kejar, kalau memang bukan milik kita enggak bakal. Jangankan kita miliki, mendekat saja tidak, kalau memang bukan bagian dari kita. Tetapi kalau memang sudah bagian kita, walaupun kita tidak terlalu mengejar, kalau memang itu adalah rezeki kita, itu milik kita, maka akan kita dapatkan. Ini harus tertanam di dalam keyakinan kita bahwa semua yang ada pada kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemarin yaitu zuhud, yaitu berpalingnya kita daripada dunia. Kita pakai fasilitas dunia, akan tetapi fasilitas dunia cukup kita pakai di luar. Kita tidak taruh di dalam hati kita. Itu sedikit pengulangan, sedikit pengulangan kita mengulang pengajian kita yang telah lalu. Pada malam hari ini kita memasuki jalur yang keempat, jalan yang keempat untuk menuju ke hadrat Allah, yaitu ta'allumul ilmi syar'i. Ta'allumul ilmi syar'i ini artinya mau dan sungguh-sungguh atau serius dalam mempelajari ilmu syariah. Yang dikehendaki dengan ilmu syariah di sini ialah mempelajari ilmu pengetahuan yang 3 perkara, di mana 3 perkara ini wajib bagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, yang kedua ilmu
ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Apapun ilmu tauhid yang kita pelajari, yaitu untuk mensahkan keimanan kita, untuk membenarkan keimanan kita, untuk membetulkan keyakinan kita. Ini ilmu tauhid. Andamnya, posisinya, yaitu urusan keimanan, urusan batin. Yang kedua ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini untuk mensahkan amal ibadah. Jadi fannya, metodenya untuk masalah amal ibadah, praktek amal ibadah, teori ibadah kita kepada Allah, yaitu ilmu fikih. Dan yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini adalah untuk pembersihan batin daripada sifat-sifat kerusakan yang mencederakan atau merusak pahala amal ibadah. Karena sejatinya batin kita ini sama dengan zahir, bisa sehat, bisa mulai sakit. Batin kita gitu, bisa sehat, bisa sakit. Kapan batin seseorang itu sehat? Ketika batinnya mempunyai sifat-sifat mahmudah, ketika hatinya mau bersifat tawadhu, mau bersifat daripada sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Kapan batin seseorang berpenyakit, kapan hati seorang berpenyakit? Ketika hatinya ada di dalamnya sifat sombong, ada di dalamnya sifat riya, ujub, dan sum'ah, dan segala sifat-sifat kerusakan lainnya, yang mana sifat kerusakan ini akan merusak pahala amal ibadah kepada Allah. Secara ketika kita banyak beramal, akan tetapi batin kita rusak, maka amal ibadah kita itu menjadi rusak dan sia-sia. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu penting sebenarnya kita menata hati kita, penting sebenarnya kita menata batin kita agar sekiranya terhindar daripada penyakit-penyakit ini. Di antara penyakit yang sangat membahayakan batin kita, yaitu adalah penyakit hasud. Hasud ini penyakit yang dinamakan dengan iri dengki. Iri dengki yaitu tidak pernah senang melihat orang lain senang, gak pernah senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, gak pernah senang melihat orang lain mendapatkan anugerah dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang al-hasud ini mereka akan gembira dan senang ketika melihat saudaranya mendapatkan musibah, ketika saudaranya mendapatkan bala. Ini adalah penyakit al-hasud. Sehingga al-hasud dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu al-hasanat. Penyakit hasud ini memakan kebaikan, merusak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ya'kulun nar al-hatab, sebagaimana memakannya api akan kayu bakar. Dan ketahuilah bahwasanya al-hasud ini berdampak menjadikan seseorang galau berpanjangan. Kenapa? Karena pikirannya hanya supaya orang lain gak pernah akan senang, supaya orang lain sedih, supaya orang lain susah, dirinya yang senang. Begini penyakit
orang yang al-hasud. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit COVID, utamanya penyakit hasud ini. Kembali kepada masalah ta'allumul ilmi syar'iyyah. 3 ilmu ini begitu sangat penting untuk kita. Misalnya kita ibadah kepada Allah. Satu contoh ibadah yang paling besar yaitu kita melakukan sholat. Sholat kita lakukan ini adalah dengan jalan ilmu fikih, dengan bentuk zahirnya. Sekarang sudah kita menjelaskan tentang terkait masalah sholat ini mulai awal sampai akhir dengan rukun 13-nya, syaratnya, yang membatalkannya sudah kita baca. Itu ilmu fikihnya. Kemudian ilmu tauhidnya adalah ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Sekiranya kita dapat membedakan antara yang qadim dan yang bahar, antara Tuhan dengan makhluknya, antara yang menyembah dengan yang disembah, dan mempelajari yang bersangkutan dengan segala rukun iman hingga sampai kepada ilmul yakin seperti yang telah disebutkan. Jadi ilmu tauhid ini pada intinya poinnya adalah untuk agar kita dapat membedakan antara Tuhan dan makhluk. Artinya Tuhan selamanya akan Tuhan. Gak pernah Tuhan akan jadi makhluk. Begitu sebaliknya makhluk akan selamanya makhluk, gak bakal pernah jadi Tuhan selamanya. Sehingga kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun dan sehebat apapun kita tetap kita makhluk. Ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zahir ilmu fikih, secara ilmu batin kita mengakui bahwa semua yang kita lakukan ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat membedakan pula antara yang menyembah dengan yang disembah. Juga mempelajarinya ilmu tauhid dengan pelajaran rukun-rukun iman. Rukun iman ini kita belajar waktu SD belajar SD berarti. Apa SD ini banyak. Rukun iman ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akhir daripada ayat ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mau beriman kepada malaikatnya Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan sesuatu yang gak pernah dia lihat. Kita gak pernah lihat Allah, kita gak pernah lihat malaikatnya Allah, kita gak pernah lihat Rasul Allah, kita gak pernah lihat. Dan ini memang belum terjadi, itu hari kiamat, pada baik dan buruk. Akan tetapi kita imani itu alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang dapat beriman, maka mereka ini adalah ulaika 'ala hudan min rabbihim, mereka inilah yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun,
serta mempelajari ilmu tasawuf yang mana mempelajari sifat kerusakan batin agar dapat kita menghindarkan diri daripadanya, serta mengetahui sifat kepujian agar dapat kita mengamalkannya, sehingga amal ibadah yang dikerjakan dengan berdasar ilmu pengetahuan yang tiga perkara ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi lagi. Amal ibadah yang dikerjakan dengan dasar ilmu pengetahuan yang tiga, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf, maka amal ibadah ini sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengerjakan salat kembali, dia belajar ilmu fikih secara teori dan prakteknya, dan dia meyakini dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang dia lakukan dari bentuk sholatnya, bentuk ibadahnya, ini adalah pertolongan dari Allah. Sehingga ketika yakin bahwa ini adalah pertolongan dari Allah, gak ada kesombongan. Yakin bahwa ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada ujub, gak ada dia, gak ada sunnah. Kenapa? Karena ini semata-mata pertolongan Allah, bukan gerak pribadinya, bukan ini perlakuan pribadinya. Dan tasawufnya, dia hilangkan sifat-sifat sombong di dalam batinnya. Apa itu sombong? Sombong itu batalul haq, gak pernah mau terima kebenaran. Ya bahasa Banjarnya, dia merokok atau dikasih salah, tapi tetap merasa benar. Ini sombong. Yakin kita kabur. Dan ilmu yang tiga ini hukumnya mempelajari yaitu fardu ain. Kata main-main, ini fardu ain. Fardu ain ini fardu perorangan. Kan fardu itu ada dua tuh, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu fardu perorangan. Bila kita ada mengatakan kita berdosa. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu di satu daerah, di satu kampung sudah ada yang melakukan, kita kada buat lagi, itu sudah melepas saja kita dosanya. Misalnya ada orang kematian di kampung, di Bogumar misalnya ada orang meninggal, kada perlu sebuah bungaan ini mati, kada perlu satu bunga ini membahayakan, kada perlu satu bunga ini menguburkan, karena ini hukum terkait jenazah ini fardu kifayah. 4-5 orang tak cukup, misalnya untuk memandikan. Coba kalau seberataan mandi, ibak mandi ya, rumah jebok belum Tuhan. Lepas. Akan tetapi kalau ada yang meninggal dunia, gak ada yang ngerjakan, dilalaikan semua misalnya, maka satu kampung berdosa. Nah ini fardu kifayah. Dan ini fardu kifayah perlu kita tuntut ilmunya. Bagaimana cara memandikan mayat yang benar? Bagaimana cara mengkafani mayat yang benar? Bagaimana cara menyembahkan mayat? Bagaimana cara menguburkan mayat? 4 hal ya. Fardu kifayah untuk mayat. Bahaya Beb kalau ada yang pahamnya memandikan mayat di kampung, bisa menjalankan sunnahnya, lamas mayat atau kekerap aja, belum selang, mau aja lagi kan, karena nggak ada yang menang. Nyembahkan mayat perlu kita belajar ilmunya, jangan asal-asalan juga. Takbirnya takbir apa boleh, yang dibaca apa, jangan perlu kita kaji. Insyaallah pada waktunya sampai waktunya, insyaallah kita teruskan.
Hendaklah kita mengetahui ilmu yang tiga perkara ini serta mengamalkannya, karena bahwasanya ilmu itu haknya ilmu untuk diamalkan. Kullu syai'in haqqun, setiap sesuatu itu kan ada haknya. Haknya Al-Quran untuk dibaca, isinya untuk diamalkan. Haknya pakaian untuk dipakai, dan supaya kita memakainya awak bersyukur, dapat bersyukur. Haknya ilmu untuk diamalkan, haknya ilmu untuk diamalkan. Menempatkan ilmu pada tempatnya, istianul jayyid namanya. Menempatkan sesuatu pada haknya, menempatkan sesuatu pada haknya itu namanya istianul jayyid, mendatangkan dengan baik, seperti halnya kita membaca huruf dengan hak huruf. Kita belajar tajwid itu karena Anda meletakkan hak huruf kepada huruf. Bila kita membaca huruf itu terbalik, huruf ketukar, maka kita tidak meletakkan hak huruf. Misalnya membaca ain dengan alif, atau membaca ha dengan ho, ketukar nih. Berarti kita tidak meletakkan sesuatu pada haknya. Sedangkan yang namanya ilmu adalah untuk diamalkan. Yang namanya adalah hak itu memang diletakkan pada tempatnya. Jika tidak diamalkan, nantinya dia akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mana perkataan Syekh Ibnu Ruslan radhiyallahu anhu di dalam kitab Zubatnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'ubadil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Sebaliknya, jika beramal dengan tidak berpengetahuan, maka segala amalnya itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula perkataan Syekh tersebut, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal dengan tidak berpengetahuan, maka amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima. Jelasnya, hendaklah yang dua perkara ini antara ilmu dan amal, agar supaya dapat berhimpun pada setiap orang yang menuntut keberuntungan hidup di akhir kelak. Karena tak ada gunanya berbanyak-banyak amal ibadah, sedangkan pengetahuan untuk beramal sedikit. Ulang-ulangi. Tak ada gunanya berbanyak-banyak amal ibadah, akan tetapi pengetahuan untuk beramal itu sangat sedikit. Dia tidak tahu akan sesuatu yang merusak amal, apalagi sangat utama di tentang keimanan, hakikat kepercayaan kepada Allah. Jika tersalah etikat yang merusak keimanan, maka semua amalan tidak diterima meskipun di tentang pengetahuan lainnya telah cukup dikerjakan. Khawatir kita tergolong daripada golongan atau firqah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dhillun mudhillun, sesat bagi menyesatkan. Maka di akhir zaman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72-nya itu dhillun mudhillun. Hanya satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akidahnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu orang yang berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berjalan dengan jalan Nabi Muhammad, tapi dia menentang para sahabat Nabi Muhammad, dia tidak dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulang lagi. Orang yang berjalan di jalan
sunnah Nabi Muhammad dikerjakannya, tapi sunnah para sahabat akarnya para sahabat tidak dikerjakannya. Jadi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan dia memusuhi daripada mereka para sahabat, tidak dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi akidah itu perlu juga penting sangat kita perhatikan. Jangan sampai kita tergiur, jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah yang lain, keyakinan yang lain. Kemudian yang kelima daripada 9 wasiat, al-muhafadzah 'ala sunnah, yaitu memelihara ibadah-ibadah yang sunnah. Banyak sunnahnya. Sunnahnya banyak. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasulullah, itu dikatakan sunnah. Di dalam ilmu usul fikih dikatakan ma fa'alahu wa ma khalahu wa ma takriru. Apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dinamakan sunnah. Ada yang dijauhi Nabi, tapi Nabi sudah menetapkan, maka itu sunnah. Belum catatan. Ketika 10 Muharram itu Nabi Muhammad SAW berpuasa. Tanggal 10 Muharram itu Nabi berpuasa. Dan pada tanggal 10 Muharram itu Nabi mendengar riwayat bahwa di tanggal 10 Muharram itu bukan hanya umat Islam daripada Nabi Muhammad SAW yang berpuasa, bahkan mereka terdahulu pun berpuasa. Kenapa? Umat Bani Israel mereka berpuasa. Kenapa? Karena syukur atas Nabi Musa alaihissalam, syukur atas Nabi Isa alaihissalam, syukur atas Nabi siapa nama keluar dari jiwa Nabi Yunus alaihissalam, dan banyak lagi kejadian-kejadian lain di tanggal 10 Muharram. Sehingga Nabi Muhammad SAW untuk umatnya menganjurkan agar tidak berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, tapi digandeng di sini, entah 9-10 atau 10-11, Tasu'a dan Asyura atau Asyura lawan Asyura. Nabi dilakukan, Nabi belum menggawe, dan sebelum menggawe ini Nabi Muhammad SAW meninggal. Sehingga ini ngarannya takrir, sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ini pun masuk sunnah juga. Muhafadzah 'ala sunnah, memelihara, menjaga dan mengamalkan atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Termasuk kita bertemu dengan saudara kita, bertemu atau bertamu lawan saudara kita, maka sunnah hukumnya kita memberikan salam, mengucapkan salam. Sunnah bagi orang yang mengucapkannya, dan wajib hukumnya bagi orang yang mendengarnya menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sesama muslim. Ini kalau sesama muslim. Kalau yang memberi salam non muslim, kalau yang memberi salam non muslim, kita ada boleh menjawab salam itu. Kenapa? Karena masalah alaihim, tidak ada keselamatan atas mereka non muslim.
Jadi biar jangan heran ketika mau buka YouTube atau buka apa aja. Banyak heran di media-media yang mengatakan oleh kadang boleh umat merayakan, bukan itu masalahnya. Masalah hukum asal ini kadang boleh mendoakan selamat di sini hukum asalnya sebenarnya. Tidak ada keselamatan bagi mereka. La selamat. Tidak ada keselamatan atas mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kita kenapa mendoakan mereka membuat non-Muslim berhari? Karena ketika di Taif itu dilempari batu, ya kan? Ya, waktu di kota Taif itu Nabi dakwah dilempari batu sampai berdarah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berdoa, cuma doa Nabi untuk mereka, bukan doa keselamatan. Doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Jadi Nabi, ya Allah, berikan petunjuk mereka. Itu doa Nabi. Kadang Nabi, ya Allah, selamatkan. Karena itu doa Nabi. Nah, makanya kita ada diperbolehkan mengucapkan selamat itu. Berpulang dari satu kaidah yang dikatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa orang yang tasyabbuh menyerupai daripada mereka, bahwa minhum, maka ia pun termasuk daripada golongan mereka. Artinya jangan tempat kita berkambuh lawan hubungan dia. Jangan tempat merayakan seperti mereka merayakan, bahwa minhum, maka kita tergolong daripada mereka yang merayakan tersebut. Jadi sebenarnya poinnya tadi yang la salam alaikum. Orang memberi salam lawan kita, tahu kita orang nilai muslim. Karena boleh kita menjawab Waalaikumsalam api, boleh. Namun tidak tahu. Tapi. Jadi Pak, di mana kita menjawab Assalamualaikum, jadi misalnya telah orang sebelah nih. Siap. Padahal yang kita, nah maka jawabannya wa'alaik. Guru bahari ada yang kemudian wa'ilak di sini, wa'ilak celaka kamu. Wa'alaik kita kayak gitu jawabannya. Atau kemudian ini saling pada tanggung jawab ya Pak. Kemudian ini yes gitu jawabnya kan. Nah jadi memelihara kita atas ibadah-ibadah yang sunnah. Untuk apa ini? Untuk supaya kita ta'alluq lawan Nabi Muhammad. Untuk supaya kita bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap sesuatu yang kita lakukan ta'alluq kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa musyarrafun, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena uswatun hasanah dan Nabi Muhammad. Dapatkan dari Rasulullah uswatun hasanah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Hafizu ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairi man ja'a mursal. Peliharalah atas amal sunnah dan adab yang telah dicontohkan oleh orang yang sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hendaklah tiap-tiap orang yang berjalan menuju kepada Allah, dia memelihara yang sunnah-sunnah dalam mengerjakan ibadah, seperti sembahyang sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain yang sunnah-sunnah. Dan jagalah pula adab yang sebaik-baiknya dalam mengerjakannya menurut apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan arti adab ialah tiap-tiap sifat yang bagus, yang terpuji dari perkataan kah atau perbuatan kah, serta kesucian hati, yaitu hendaklah mengerjakan ibadah itu dengan sebaik-baik kelakuan zahir dan kelakuan batin. Jadi gawian ibadah apa aja, pekerjaan ibadah apapun, kita dianjurkan sangat beradab.
dianjurkan sangat kita memakai adab. Saya cuma doa sedikit. Kalau kita hitung ibadah ini bagus benar. Afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Sepaling afdal ibadah umatku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca Al-Quran. Cuma membaca Al-Quran ada beradab. Lalu afdal qiraat, afdal ibadati ummati tadi hilang. Misalnya dia baca Quran, Qurannya dia nggak boleh diletak, ini kan ada bagian bawah Al-Quran. Satu misal. Atau dilihat orang anak tapi nggak Arabnya baca Quran. Lintuhun dia loh tinggi pada Quran. Apalagi sambil berapa? Orangnya berapa? Baca Quran. Artinya adab sangat perlu ketika kita beribadah kepada Allah. Baca Al-Quran. Nanti bicarakan sunnah. Namun baca Al-Quran sendiri kan memakai sunnah. Bajunya baju putih. Katanya Rasulullah putih sunat. Kopiahnya kopiah putih. Baca Al-Quran baju putih orangnya. Dia nyambungnya hitam. Ya kalau yang dibicarakan sunnah. Ampun maaf kalau ada terjadi di sini. Ampun maaf, kenapa terjadi di sini? Dengan anda ngomong itu maksudnya. Bahwasanya ilmu tasawuf itu semuanya ada di dalam kitab Awariful Ma'arif dijelaskan. Maka hendaklah engkau menuntutnya dan berpegang dengannya. Yang paling utama sekali dalam ilmu tasawuf ini yaitu membicarakan tentang adab. Dia adalah pokok yang terbanyak diterangkan dalam ilmu. Jadi orang yang mempelajari tasawuf, ia mempelajari adab. Adab terhadap Tuhan dan adab terhadap makhluk Tuhan. Jadi beradab itu bukan hanya sekadar lawan makhluk, bukan hanya sekadar lawan Tuhan. Kedua-duanya adab lawan Tuhan, adab lawan makhluk. Kita ambil perbandingan. Ketika kita hendak bertemu orang mulia di dunia, kita ini rapi. Udah cuma punya harta kita jauh lagi, setanah butuh habis. Antar ketemu lawan pejabat dunia nih, orang mulia dunia. Tapi kenapa ketika kita menghadap Allah, orang yang paling mulia, zat yang paling mulia, kita kok biasa-biasa aja. Bahkan banyak harum kita ada salah terpalit, ya kan? Berpakaian dengan pakaian yang biasa, ya. Alhamdulillah min dzalik, ya untung sudah menutup aurat. Ini kita kadang lawan manusia, kita kadang lawan makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini merasa malu. Kalau kelihatan sedikit aja kelihatan aurat kita, aurat lintuh, karena kan aurat itu teh. Malu kita kalau kelihatan makhluk, apalagi sampai begitu kelihatan langsung meranakan deh. Kelihatan sumpah benar kita malu sangat kita. Lawan manusia, kenapa di kamar mandi kita berdiri aja? Ada malu kita lawan Tuhan. Maka yakin Tuhan Maha melihat. Nah di sini keyakinan kita di mana? Kalau kita merasa memang yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, kenapa kita masih berani mandi berdiri aja walaupun di dalam kamar mandi? Mohon maaf, biar berdiri aja di kamar mandi. Jadi akan dirasa. Ini ada beradab kita lawan manusia, beradab pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Allah itu melihat, Allah tahu baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, baik yang kelihatan ataupun yang gelap, yang tersimpun Allah Subhanahu
adab terhadap Tuhan dan adab terhadap makhluk, inilah yang dibicarakan di dalam ilmu tasawuf. Arti tasawuf menyunyikan hati dari gangguan untuk ibadah kepada Allah, serta tasawuf itu menghinakan barang yang selainnya dengan nisbah kebesaran Allah. Demikian menurut daripada ta'rif Ali Al-Haizi di dalam kitab Tuhfatul Hawas. Jadi pada intinya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dimana di dalamnya nanti timbul ada bahasa menghinakan barang yang selain. Maksud dalam arti menghinakan di sini, nam ada itu hanya kebesaran Allah. Memandang alam ini adalah keyakinan, adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Memandang alam semesta ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang muncul di pandangannya fi ainil basirah, pada pandangan mata hatinya, melainkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat belum sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin yang wali niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi bisri asrar suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin musta'an. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana